Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga diberi kesehatan. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan, sumber kehidupan di bumi. Tumbuhan itu berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup sebagaimana kita bernapas. Bisa dibilang kalau tumbuhan itu sangat penting keberadaannya di bumi ini. Kenapa bisa? Yuk kita pelajari semua hal yang tentang tumbuhan pada bab ini. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, akan terlebih dahulu saya berikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita akan mengajak ke materi, yaitu bagian tubuh tumbuhan. Seperti halnya manusia itu mempunyai tangan dan kaki. Tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuhnya memiliki fungsinya masing-masing. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan agar bertahan hidup. Contohnya seperti akar. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu apa saja bagian tubuh tumbuhan itu? Di antaranya ada daun, ada buah, ada akar, ada bunga, ada batang. Itu semuanya adalah bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagaimana fungsinya dari bagian-bagian itu? Yang pertama yaitu akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Karena akar ini sebagai penopang tumbuhan agar kokoh, ada beberapa jenis fungsi sebagaimana yaitu akar ini menyimpan cadangan makanan seperti umbi-umbian. Yang kedua yaitu batang. Batang ini mengangkut air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan, serta menopang bagian-bagian lain seperti daun, bunga, dan buah. Yang ketiga daun, tempat terjadinya fotosintesis. Untuk membuat makanan dengan bantuan klorofil sebagai pigmen hijau yang menyerap cahaya matahari. Yang keempat bunga, berfungsi sebagai organ perkembangbiakan tumbuhan untuk menghasilkan biji melalui penyerbukan. Yang kelima, buah, yaitu melindungi biji dan seringkali berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Kita bisa lihat fotosintesis, karena fotosintesis ini sangat penting untuk proses yang ada di bumi. Yang pertama yaitu adanya energi matahari. Adanya sinar matahari ini, cahaya matahari ini, itu akan diserap oleh daun. Dan daun akan membentuk yang namanya klorofil. Pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil tersebut. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Kemudian air yang tersimpan di dalam tanah itu akan diserap oleh akar dan akan disalurkan ke seluruh batang sampai ke daun. Yang keempat, karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun
Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor dan aktivitas pabrik dan sebagainya. Yang kelima, fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, bernama kloroplas. Yang keenam, hasil akhir karbon dihidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan ini bisa disimpan dalam bentuk buah ataupun umbi. Jadi itu akan menghasilkan oksigen dalam proses yang sangat luar biasa. Jadi pentingnya fotosintesis ini adalah supaya makhluk hidup bisa bernafas dan makan untuk membuat tanaman menjadi sangat penting berada di bumi ini. Manusia, hewan, pasti tergantung pada tumbuhan tersebut. Maka dari itu, kita harus menjaga kelestarian alam, yaitu tumbuhan harus kita jaga, tidak boleh kita menebang dengan sembarangan. Kita rawat, kita jaga, supaya apa? Hidup kita pasti butuh yang namanya tumbuhan. Itu sedikit pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan bisa kita pahami. Dan cukup hari ini kita akhiri. Semoga diberi kesehatan dan kita bisa belajar dengan maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.